Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlon Bicara, Suara Wakil Rakyat. Saat ini saya sudah berada di ruang dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yaitu Bapak Aceh Hasan Sajili dari fraksi Partai Golkar. Sehat Pak Aceh? Alhamdulillah. Bagaimana nih Pak Aceh menjalani kehidupan sehari-hari di tengah masa pandemi saat ini? Ada kesulitan dan kendala-kendala ya Pak Aceh? Iya, jadi setiap peristiwa tentu kita ada hikmahnya ya. Yang jelas bahwa pada awal-awal pandemi COVID kan kita semua seperti memang harus melakukan ya semacam isolasi di rumah kita masing-masing ya. Dan itu saya kira hampir 2 bulan orang semua harus tinggal di rumah. Dan tapi tentu hal tersebut kan tidak bisa lama-lama berlangsung seperti itu. Oleh karena itu kita memiliki apa yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru, di mana badan atau kesehatan harus tetap terlindungi, terjaga, tetapi juga kan ekonomi harus tetap berjalan gitu ya. Memang mau tidak mau kita harus melakukan adaptasi baru ya, harus melakukan kebiasaan baru atau yang disebut dengan new normal itu. Hanya memang pemerintah sendiri kan memang memiliki konsep apa yang disebut dengan gas dan rem gitu ya. Nah, ini sebetulnya istilah yang sangat menarik untuk kita perdalam di tengah pandemi COVID-19. Gas itu artinya bahwa kalau peristiwa penularan COVID-19 semakin tinggi, maka memang pemerintah harus menerapkan kebijakan apa yang disebut dengan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar gitu, dan itu pun juga kan ada tingkatan-tingkatannya kan, ada yang PSBB ketat, ada yang transisi, ada yang kemudian memang diberikan keleluasaan dalam pengertian PSBB-nya pada tingkat lokal atau tingkat komunitas begitu, dan baru kemudian diberikan keleluasaan. Jadi sebetulnya kalau dari segi aturan soal karantina itu gitu ya, orang sering menyebutnya sebagai lockdown. Ini sesuatu yang memang responnya bisa dilakukan secara berbeda-beda, termasuk saya kira Indonesia bisa berbeda dengan negara-negara yang lain dalam hal kebijakan penanganan COVID-19. Nah, kalau kondisinya penularannya betul-betul tidak terkendali, maka memang mau tidak mau kita harus melakukan PSBB secara ketat. Tapi kita kan kemarin juga ngambil kebijakan PSBB Pak. Ya. Nah, tapi ada yang menarik ini soal bagaimana adanya bantuan dari pemerintah berupa bansos-bansos. Nah, Ya. Bapak sebagai Wakil Ketua Komisi 8 sendiri melihat efektivitas dari bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah di masa pandemi di PSBB ini sudah berjalan dengan baik? Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, memang kebijakan soal rem dan gas ini penting ya dalam rangka bagaimana dalam konteks penanganan COVID-19 kan kita semua harus melakukan PSBB. Masyarakat menjadi sulit untuk bekerja. Ekonomi mengalami stagnasi. Kita mengalami apa yang disebut dengan shock demand ya. Sehingga otomatis misalnya masyarakat menjadi kesulitan untuk mendapatkan akses kebutuhan dasar terutama. Nah, maka oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, maka lahirlah kebijakan soal perlindungan bantuan sosial. Nah, perlindungan bantuan sosial ini kalau kita lihat yang menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah Kementerian Sosial adalah pertama misalnya frekuensi dari program Keluarga Harapan semakin diperbanyak. Yang awalnya 3 bulan sekali, sekarang bisa lebih ya. Kemudian ada bantuan sosial tunai ya. Kemudian ada program yang disebut dengan kartu sembako, dan ada juga bantuan BLT yang menggunakan dana desa gitu. Nah, program-program tersebut memang penting, dan itu saya kira program yang cukup tepat ya untuk bisa tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga itu bagian dari program untuk bagaimana aktivitas ekonomi pada masyarakat itu bisa berjalan gitu. Karena
Kalau misalnya ada uang yang dikeluarkan, otomatis kan ada aktivitas ekonomi juga yang berjalan gitu. Nah, memang kita harus memberikan catatan atas kebijakan tersebut. Misalnya catatan yang paling penting kan adalah soal data penerima manfaat dari program-program tersebut. Apa yang disebut dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS gitu ya. Memang pada awal-awalnya terlihat sekali banyak yang disebut dengan inclusion error dan inclusion error. Jadi orang yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan karena dia mampu tapi dia dapat. Orang yang seharusnya tidak dapat tapi dia dapat. Atau sebaliknya orang yang seharusnya tidak dapat ya dia dapat itu. Berarti dikatakan tidak tepat sasaran gitu, Pak. Itulah yang disebut dengan tidak tepat sasaran. Nah, inilah yang kemudian pada awal-awal kemudian ini harus segera dibenahi ya. Pembenahannya itu dengan cara apa? Melibatkan pemerintah daerah di dalam proses pendataan penerima bantuan sosial itu. Dan ini pun juga dilakukan secara integratif gitu, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa kebijakan bantuan perlindungan sosial ini tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga berasal dari pemerintah daerah. Misalnya pemerintah provinsi punya program bantuan sosial, pemerintah kabupaten juga punya program bantuan sosial gitu. Baik, kita akan lanjutkan ke segmen selanjutnya. Oke, Tetap di silakan. program Parlemen Bicara Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih di program Parlemen Bicara Suara Wakil Rakyat. Pak, tadi kita sudah sedikit membicarakan tentang bagaimana efektivitas bansos di tengah masa pandemi saat ini. Kita beralih sedikit, Pak. Sebenarnya hari ini kan kita tahu, Pak, bahwa angka positif setiap hari semakin meningkat. Bahkan sudah mencapai 300 ribuan lebih, Pak. Dan juga korban meninggalnya sudah semakin tinggi. Nah, sebenarnya Bapak sebagai anggota Komisi 8, Wakil Ketua Komisi 8 sendiri, apa evaluasi dari kinerja penanganan COVID oleh pemerintah ini? Karena kan sekarang udah ada Satgas, udah ada komitenya. Nah, ini bagaimana? Apakah memang kinerja pemerintah saat ini sudah menunjukkan ke level yang lebih baik gitu, Pak, terkait penanganan COVID ini? Pertama yang harus kita lihat dalam konteks penanganan COVID-19 ini adalah aspek penanganan kesehatannya ya. Aspek penanganan kesehatan kita itu harus dilihat dari indikatornya adalah ketersediaan alat-alat kesehatan ya, yang bisa melayani masyarakat agar pada saat mereka misalnya terkena COVID-19 maka dengan cepat fasilitas-fasilitas kesehatan beserta dengan tenaga-tenaga kesehatannya mampu untuk bisa melayani masyarakat. Dan saya kira kalau kita lihat dalam 2-3 bulan terakhir ini pelayanan kesehatan kita relatif sudah sangat baik ya. Walaupun pada awal-awalnya kita tahu bahwa tingkat pemerintah sendiri seperti gagap gitu menghadapi begitu hebohnya penanganan COVID-19 yang terjadi terutama saya kira di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung gitu ya. Nah, yang kedua ini yang lebih penting lagi adalah soal memberikan penyadaran kepada masyarakat agar memiliki sikap preventif. Itu dilakukan dengan cara misalnya kampanye sadar kesehatan. Ya, seperti yang kita lakukan memakai masker, mencuci tangan, selalu menjaga jarak seperti ini agar memang kita tidak mengalami proses penyebaran yang begitu sangat masif. Orang sekarang banyak bertanya bahwa kok Indonesia dengan jumlah penduduk yang begitu sangat besar, tetapi jumlah positif rate-nya itu tidak terlalu besar dibandingkan negara-negara lain. Kita tahu misalnya seperti kita ini kan negara penduduk terbesar di dunia keempat ya. Tapi posisi kita hari ini itu yang positif rate-nya itu kira-kira kita ini posisinya antara 20-21. Sementara misalnya seperti Amerika, India ya, Cina pada awal-awal itu kan tinggi-tinggi sekali. Nah, kemudian orang membandingkan karena apa? Karena memang kita harus akui uji tes kita itu memang dibandingkan dengan negara-negara tersebut masih sangat rendah.
Itu yang sebetulnya saya selalu sampaikan di dalam rapat-rapat dengan Kepala Satgas atau gugus tugas pada saat itu, bahwa rasio tes COVID kita itu masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Tetapi alhamdulillah sekarang kan digenjot oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi menjadi per hari 30.000. Nah, logikanya semakin banyak tes secara masif terhadap masyarakat, maka itu otomatis akan semakin tinggi ya tingkat positif. Karena kan kita tahu bahwa orang yang terpapar COVID-19 itu bukan hanya yang bergejala, tetapi yang tanpa gejala pun juga bisa terkena gitu. Nah, saya kira pada awal-awal kita kan tes COVID-nya begitu sangat rendah, tetapi dalam 1-2 bulan terakhir ini semua alhamdulillah sudah di atas 30.000 per hari. Dan itu semakin juga menunjukkan banyaknya positive rate. Tapi menurut saya bukan hanya itu yang dilihat, Mas Hilman. Yang harus dilihat oleh kita juga tingkat kesembuhan. Ya. Kita sudah hampir berjalan 8 bulan COVID-19 dan memang Indonesia sekarang sudah mencapai hampir 350 ribuan yang positif COVID-19, tapi yang patut kita syukuri bersama adalah tingkat kesembuhan kita itu relatif tinggi, dan saya kira data terakhir yang saya dapatkan itu di atas rata-rata dunia. Kalau rata-rata dunia itu 74%, Indonesia alhamdulillah 78%. Itu artinya bahwa penanganan kesehatannya relatif lebih baik lah gitu ya. Nah, memang yang seperti yang saya sampaikan tadi, implikasi dari kebijakan penanganan kesehatan itu pasti akan mempengaruhi terhadap ekonomi. Orang disuruh PSBB ya otomatis, misalnya seperti Jakarta gitu, kita mau bikin PSBB. Kemarin PSBB ketat, konsekuensinya kafe-kafe tutup, ya. Kemudian hotel-hotel juga menjadi sangat terbatas bukanya. Apa yang akan terjadi? Pasti daerah akan mengalami penurunan aktivitas ekonomi. Implikasinya apa? Implikasinya PAD menjadi sangat menurun. Berarti kalau menurut Bapak, sepakat nggak nih Bapak kalau ada yang bilang pemerintah lebih fokus pada penanganan pemulihan ekonomi dibanding penanganan kesehatan? Tidak juga sebetulnya, ya tidak juga. Dua-duanya seharusnya harus saling beriringan, gitu. Kalau saya lihat sih semangatnya pada awal-awal saya kira sudah bagus ya kita melakukan PSBB. Tapi kan kalau lama-kelamaan kita melakukan PSBB ketat, terus masyarakat mau beraktivitas apa gitu. Nah, oleh karena itu kuncinya sebetulnya adalah kedisiplinan masyarakat sendiri untuk misalnya menggunakan masker, ya, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Itu kuncinya. Semakin masyarakat disiplin, saya kira proses penularan COVID akan semakin terkendali, gitu. Nah, itu menurut saya jalan tengah yang terbaik. Nah, jadi itu yang saya bilang dari awal bahwa kebijakan rem dan gas itu kaitannya dengan bagaimana menyeimbangkan antara kebijakan keselamatan jiwa ya dengan aktivitas ekonomi. Karena apa? Karena ya saya kira kita tahu bahwa kalau tanpa ada keseimbangan dua hal tersebut, ya mungkin saja Indonesia akan betul-betul mengalami stagnasi ekonomi sampai pada level yang paling bawah. Berarti tapi alhamdulillah beriringan gitu Pak ya. Saya kira memang harus beriringan. Kesehatan jalan, kemudian penanganan ekonomi juga harus berjalan juga. Tapi memang ada yang menarik nih Pak, kalau misalnya kita membicarakan soal pemulihan ekonomi nasional ini kan ada anggaran yang besar dikucurkan oleh pemerintah. Ini kan masih juga terkait dengan penyerapannya. Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan ke segmen selanjutnya. Tetap di program Parlemen Bicara Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih di program Parlemen Bicara Suara Wakil Rakyat. Pak, kita semakin seru membincangkan soal bansos dan penanganan COVID-19 ini Pak. Nah ini kan tadi Bapak bilang memang kita harus beriringan Pak soal kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Kalau kita bicara tentang pemulihan ekonomi nasional kan program Pak. Dan itu anggarannya sudah besar dikucurkan oleh pemerintah dan kesepakatan juga oleh DPR. Tapi ada kendala ini, penyerapan anggaran PEN ini masih belum maksimal. Bapak melihat sendiri apa kendala utama ya dari tidak maksimalnya penyerapan anggaran ini? Iya, memang
sekali lagi seperti yang disampaikan tadi bahwa memang harus beriringan antara ekonomi dengan penanganan kesehatan. Tidak mudah juga sebetulnya ya untuk melakukan penyerapan anggaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang saya maksud tidak mudah itu adalah soal bagaimana mengeksekusi sebuah kebijakan di tengah ada standar-standar tertentu dari penyerapan anggaran yang harus dipenuhi. Kan kalau orang harus beli masker, itu kan maskernya itu kan bisa macam-macam. Dan kerap kali kan masker ini kan juga berubah-ubah gitu. Pada awalnya scuba dipergunakan dan dibolehkan, tetapi kabar terakhir tidak dibolehkan. Tidak sesuai standar. Tidak sesuai dengan standar. Sementara misalnya orang sudah beli. Nah kalau misalnya sudah tidak sesuai dengan standar, lalu kemudian ya bisa dianggap sebagai temuan. Atau misalnya soal pengadaan ventilator gitu. Pengadaan ventilator pada saat awal-awal kan semua orang punya desakan supaya ventilator itu diadakan. Awal-awal bisa mahal, tapi sekarang menjadi murah. Itu kan masuk dalam konteks penyerapan anggaran. Ya. Atau misalnya kebijakan WHO yang juga mengalami dinamika gitu. Ada kebijakan bahwa masker kesehatan harus menggunakan masker kesehatan. Sekarang sudah boleh menggunakan masker kain gitu. Berubah lagi scuba enggak boleh. Jadi hal semacam ini. Waktu semua harus menggunakan masker kesehatan kan tiba-tiba harga masker itu tinggi gitu. Pada saat diperbolehkan oleh WHO bahwa masker kain itu bisa digunakan tiba-tiba turun. Sementara pemerintah sudah terlanjur beli dengan harga yang sangat mahal. Itu perlu ada regulasi yang luar biasa. Nah, justru itu memang akhirnya kan pendekatannya harus pendekatan extraordinary ya. Extraordinary dalam situasi COVID-19 ini. Semua sekarang diarahkan kepada penanganan kesehatan. Nah, sehingga memang pemerintah harus didorong supaya bagaimana penyerapan anggaran itu bisa dilakukan. Termasuk juga misalnya dengan hal melakukan refocusing. Ya. Tadi kita bicara soal data. Ya. Ini juga menjadi hal yang sangat serius. Pemerintah memiliki alokasi untuk insentif dan stimulan untuk misalnya UMKM, pengusaha kecil dan menengah. Pertanyaannya kemudian UMKM itu siapa saja? Betul. Apakah semua UMKM kita terdata atau tidak? Ini kan semua hanya perkiraan aja. Koperasi pun juga banyak, saya kira koperasi yang cuma di atas kertas. Sementara pemerintah sudah menganggarkan akan ada insentif, stimulan untuk koperasi. Pertanyaannya apakah itu betul-betul terserap atau enggak bantuan stimulan tersebut kepada para UMKM, kepada koperasi. Nah, hal ini menurut saya pasti akan mempengaruhi terhadap penyerapan anggaran. Termasuk juga, saya kira ini penting juga untuk diketahui misalnya, kan hampir sebagian besar aktivitas pegawai kita ini kan salah satunya karena misalnya perjalanan dinas. Sekarang sudah tidak mungkin dilakukan. Bukan tidak mungkin, sangat terbatas gitu. Kita melakukan refocusing tapi tetap masih ada. Nah, itu apakah terserap atau tidak? Kan hal-hal semacam ini yang saya kira memang membuat kenapa aktivitas ekonomi kita memang mengalami proses, ya saya kira pelambatan. Berarti upaya-upaya apa nih Pak yang harus dilakukan oleh saya DPR kira sendiri terkait dengan pengawasan terhadap bansos dan pengawasan terhadap penyerapan anggaran? Iya, pertama tentu yang harus dilakukan oleh kami dan selalu kami dorong adalah soal melakukan pemutakhiran data, baik data penduduk berpenghasilan 40% ke bawah, UMKM pun juga perlu didata kembali gitu ya. Sehingga proses misalnya bantuan stimulan ekonomi buat masyarakat itu betul-betul tepat sasaran dan betul-betul bisa menggerakkan ekonomi. Jangan sampai misalnya bantuan-bantuan termasuk bantuan stimulan ekonomi itu diberikan kepada misalnya pengusaha-pengusaha atau pelaku usaha yang cuma papan nama aja. Tetapi tidak bisa menggerakkan sektor real. Nggak baik gitu loh secara etika pemerintahan maupun secara
ketepatan untuk kemudian menggulirkan ekonomi kita. Nah, yang kedua yang saya kira penting adalah ya pemerintah sendiri, terutama saya kira government expenditure ya, pengeluaran pemerintah itu diharapkan memang mendorong hal-hal yang sifatnya bisa menstimulasi ekonomi kita. Ya. Memang tidak mudah sebetulnya ya di era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, misalnya kalau misalnya kantor-kantor pemerintah diminta untuk seperti biasa menghabiskan anggaran dengan berbagai macam konferensi, perjalanan dinas. Pertanyaannya apakah mereka akan safe atau tidak keselamatan dan kesehatan mereka. Gitu ya. Kemudian juga pariwisata kita kan juga di beberapa tempat yang selama ini menjadi destinasi nasional, domestik maupun internasional juga mengalami stagnasi gitu. Nah, inilah yang saya kira memang seperti si mengalami buah si malakama gitu ya. Di satu sisi kita dorong perekonomian supaya berjalan, tetapi ekonomi kita, kesehatan kita terancam untuk terpapar COVID. Jadi untuk itu memang ya menurut saya ya kuncinya ya kedisiplinan masyarakat. Tapi Bapak yakin Pak, pemutakhiran data ini akan bisa dilakukan oleh pemerintah terkait dengan ya, efektivitas penerima bantuan? Kami di Komisi 8 akan selalu membuka mata kami untuk melakukan pengawalan terhadap program-program, terutama pemutaran data. Karena itu adalah kunci. Dan itu sebetulnya bukan hanya digunakan untuk bukan program-program bantuan sosial, tetapi misalnya kayak subsidi energi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan memiliki KWH di bawah 900 ya. Kemudian untuk program bantuan BPJS. Betul. Ya, itu kan sumbernya juga dari data kami di Kementerian Sosial gitu. Dan data-data yang lain yang memang dibutuhkan pemerintah agar program itu tepat sasaran ya. Nah, yang menurut saya Mas Hilman ya, juga di dalamnya juga soal implikasi yang terasa luar biasa juga kan terhadap pendidikan kita. Semua sekarang dipaksa untuk menggunakan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Pertanyaannya sejauh ini apakah efektif atau tidak, ya kan? Malah nambah beban. Ya jangan sampai, dan saya kira faktanya di masyarakat banyak yang teriak-teriak ya menambah beban. Ya kuota, walaupun pemerintah sudah membuat membuat kebijakan untuk memberikan subsidi kuota. Sebetulnya bukan hanya soal kuota, tetapi soal metode pembelajaran yang tepat gitu. Jadi apa nih Pak, Bapak sebagai Wakil Ketua Komisi 8 harapannya terhadap pemerintah ini terkait dengan penanganan COVID dan penyaluran bansos ini? Harapan saya tentu pemerintah yang paling penting adalah konsisten dengan kebijakan penanganan kesehatan di satu sisi, ya. Seiring dengan itu, ya, program bantuan sosial tetap harus berjalan dan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dengan mampu memberikan iklim yang kondusif. Dan itu saya kira bukan hanya tugas pemerintah dalam hal misalnya kita tetap harus disiplin dengan protokol COVID-19. Ya, memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan. Karena itu penanganan COVID-19 akan berhasil kalau memang kita semua memiliki kesadaran untuk itu. Ya. Jadi kalau misalnya memang terpaksa harus kena COVID-19, pemerintah sudah siap dengan penanganan fasilitas kesehatannya. Kalau tidak, ya jangan sampai ini menjadi masalah. Tapi Mas Hilman ya, kita tahu bahwa ya mudah-mudahan ya pemerintah sudah berusaha untuk mencari vaksin. Ya. Vaksin ini menurut saya memang salah satu kunci dari penanganan COVID-19. Dan mudah-mudahan vaksin yang didengung-dengung pemerintah, vaksin merah putih ini bisa segera digunakan oleh masyarakat ya. Tetapi tentu perlu ada jaminan juga bahwa dengan adanya vaksin tersebut kemudian bisa menghentikan ya. Tapi ya kita usaha ya Pak. Usaha terus menerus lah gitu ya. Berarti Bapak yakin lah ya ke depan penanganan COVID ini semakin baik ya Pak? Ya mudah-mudahan. Dan saya kira kalau kita lihat
Indonesia alhamdulillah saya kira ya dibandingkan dengan negara-negara lain penanganan COVID-nya relatif lebih baik lah. Terakhir Pak, mungkin himbauan kepada masyarakat untuk tetap disiplin ya Pak. Ya, saya tentu sangat berharap ya kesehatan itu hanya kita yang tahu. Dan oleh karena itu sukses atau tidaknya penanganan COVID-19 bukan tergantung siapapun kecuali diri kita. Oleh karena itu saya mengajak semua untuk memakai masker jika di luar rumah, selalu menjaga jarak dengan siapapun ya. Kemudian sering-sering kita cuci tangan karena itu adalah salah satu cara kita untuk selalu hidup sehat. Saya kira itu yang penting ya disampaikan kepada masyarakat. Silakan beraktivitas seperti biasa, tetapi tetap harus dengan protokol COVID-19 yang ketat. Perang melawan COVID itu ya tergantung diri kita sendiri. Kalau kita mau sehat, kalau kita COVID-nya akan cepat berlalu, ya kitanya sendiri harus lebih disiplin untuk mengetahui protokol kesehatan COVID-19. Ya pemirsa, itulah pembicaraan saya dengan Bapak Aceh Hasan Sajili terkait dengan Bansos. Memang perlu ada pemutakhiran data terkait dengan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Ini memang harus dilakukan agar bantuan sosial ini memang tepat sasaran dan digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Dan terkait dengan penanggulangan COVID-19 ini memang perlu ada koordinasi antara pusat dan daerah, dan juga pemerintah mendukung bagaimana nantinya penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional ini benar-benar dapat dimaksimalkan. Saksikan program Parlemen Bicara di episode yang selanjutnya. Tetap di Parlemen Bicara, suara wakil rakyat. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Mas. Aceh Ya, atas sama-sama. waktunya.